Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Selesai kemarin kita bahas sifat kalam. Wajib Allah berbicara. Dengan selesainya sifat kalam berarti selesai kita membahas tujuh sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat yang qaim, yang berdiri pada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada 7, yaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Maka 7 sifat ini wajib bagi Allah dengan dalil akal. Siapa yang mengingkari 7 sifat ini, maka hukumnya tidak sampai pada kekafiran. Tapi kalau mengingkari 7 sifat ini lalu menetapkan lawannya, maka hukumnya kafir. Seperti mengatakan Allah itu tidak bersifat kudrat, tapi Allah itu ajaz. Allah tidak bersifat ilmu, tapi Allah itu bodoh. Maka orang yang menetapkan demikian hukumnya kafir. Adapun orang yang mengingkari sifat-sifat ini, maka dia keluar dari kesepakatan a'immah ahlus sunnah wal jamaah. Karena seluruh ulama ahli sunnah itu menetapkan bahwa sifat ini, 7 sifat ini, sifat yang wajib ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang berikutnya setelah sifat ini adalah sifat ma'nawiyah. Apa itu ma'nawiyah? Sifat yang contohnya seperti qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an,
basiran dan mutakalliman. Siapa yang mengingkari 7 sifat ini, hukumnya kafir. Kenapa? Karena 7 sifat ini langsung disebutkan di dalam Al-Quran. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wallahu muridun man yasha. Wallahu alimun. Dan banyak yang lainnya, semua sifat ini disebutkan oleh Allah, wa huwas samiul basir. Jadi siapa yang mengingkari 7 sifat ma'nawiyah, maka dia hukumnya kafir karena mengingkari Al-Qur'anul Karim. Adapun apa itu sifat ma'nawiyah? Sifat ma'nawiyah adalah sifat yang tetap pada zatnya Allah karena adanya sifat yang lain atau sifat ma'ani. Seperti wa yajibu fi kahaqqihi ta'ala kaunuhu qadiron. Allah itu wajib disebut pada zatnya zat yang qadir. Allah itu qadiron, yang maha mampu. Allah disebut yang maha mampu karena pada sifatnya Allah, karena pada zatnya Allah ada sifat kudrat. Karena adanya sifat kudrat, maka zat Allah disebut dengan sifat qadiron. Maka sifat ini langsung disebutkan dalam Al-Quran. Adapun sifat ma'ani, maka sifat itu tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi kelaziman menurut akalnya orang yang sehat. Kalau ada orang yang disebut orang itu alim, pasti orang itu punya sifat ilmu. Gak mungkin disebut alim tapi tidak ada sifat ilmu. Ini namanya sifat ilmunya. Sifat ilmunya Allah tidak menyebutkannya dalam Al-Quran, tapi Allah menyebut dirinya alim. Nah, ketika di Quran mengatakan Allah itu alim, orang yang berakal akan mengatakan pasti Allah bersifat ilmu, gitu loh. Maka sifat ilmu ini tidak disebutkan oleh Al-Quran, tapi disepakati oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Adapun alim langsung disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Hingga siapa yang mengingkari ilmu bagi Allah, hukumnya keluar dari kesepakatan ulama. Adapun yang mengingkari sifat alim, maka dia mengingkari Al-Quranul Karim. Fal kauniyah al-madhkuratu sifatun sabitatun fi nafsiha qaimatun bidzati lazimatun lil qudrat. Allah bersifat qadiran, maka sifat ini adalah sifat sebutan bagi Allah karena adanya sifat qudrat. Wa ma'na kaunihi qadiran wa qiyamul qudrat bidzatihi ta'ala. Apa sih qadiran itu? Qadiran itu adalah berdirinya sifat qudrat pada zatnya Allah. Wa laisa hunaka sifatun ukhra zaidatun ala qiyamil qudrat bidzatihi sabitatun fi kharijiz dzihn. Maka sifat qadir ini bukan sifat yang terpisah, bukan sifat yang tersendiri seperti sifat kudrat. Kalau kudrat sifat tersendiri, tapi qadir ini adalah sifat ma'adzat. Zatnya Allah disebut qadir karena adanya kudrat. Jadi sifat yang tetap pada zatnya Allah karena adanya sifat yang lain. Wa dalilu ala dalika, apa dalilnya Allah itu bersifat
qadiran dalilnya adalah langsung disebutkan di dalam Al-Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. Atau dalilnya adalah wa in syi'ta qulta fadalilu ala wujubihi lahu ta'ala annal kauna qadiran lazimun liqiyamil qudrat bidzatihi ta'ala. Karena adanya sifat kudrat, maka wajiblah Allah bersifat qadiran. Begitu pula semua sifat-sifat maknawiyah yang lainnya. Allah bersifat muridan. Kenapa? Karena pada zatnya Allah ada sifat iradah. Jadi apa itu qadiran? Apa itu muridan? Muridan adalah qiyamul iradah bidzatihi ta'ala. Adanya sifat kehendak pada zatnya Allah, maka Allah disebut muridan. Sama dengan tergambar begini. Ini masjid, dikatakan masjid ini masjid yang putih. Kenapa disebut masjid yang putih? Disebut masjid yang putih karena ada warna putih di masjid itu. Kalau nggak ada warna putih di masjid itu, maka masjid ini tidak akan disebut masjid yang putih. Ada orang disebut orang yang bertopi. Kenapa? Karena orang itu menggunakan topi. Nggak mungkin ada orang disebut orang yang bertopi tapi dia nggak pakai topi, nggak mungkin. Ada disebut si gondrong. Kenapa? Nah, rambutnya panjang. Tapi tetangga saya ada rambutnya gundul tapi si gondrong juga. Kenapa? Memang namanya si gondrong gitu loh. Jadi walaupun gundul tetap gondrong gitu loh. Nah dulu waktu dia gondrong namanya dipanggil si gondrong sampai keterusan, walaupun botak tetap disebut si gondrong. Jadi sebutan si gondrong itu kenapa umumnya? Ya karena rambutnya panjang maka disebut si gondrong. Nah Allah begitu, Allah disebut alim. Kenapa? Karena adanya sifat ilmu. Ada orang, orang ini alim. Mungkin nggak ada orang alim tapi nggak ada ilmunya. Mungkin nggak? Ada orang disebut alim tapi nggak ada ilmunya. Mungkin nggak? Kalau itu menjadi sifat, maka itu nggak mungkin. Karena sifat alim pasti karena adanya sifat ilmu. Tapi kalau namanya alim, boleh aja. Ini namanya alim tapi gobloknya minta ampun, ada. Ya, ada. Emang namanya alim. Kayak namanya soleh tapi bajingan, ada nggak? Namanya doang soleh tapi orangnya bukan, sifatnya soleh, bukan. Kalau sifatnya soleh harus berkaitan sama perilakunya. Tapi kalau namanya soleh, sama dengan ini orang namanya alim, oh namanya doang alim, nah orangnya gobloknya minta ampun. Tapi kalau sifatnya alim pasti karena adanya ilmu, ya. Ini demikian sifat Allah yang disebut qadiran. Allah disebut qadiran kenapa? Karena adanya sifat kudrat. Allah disebut muridan kenapa? Karena adanya sifat iradah. Allah disebut aliman kenapa? Karena Allah adanya sifat ilmu. Begitupun Allah disebut hayyan. Kenapa? Karena Allah disebut hayyun, dia maha hidup. Begitu pula
sami'an. Allah itu yang maha melihat. Kenapa Allah yang maha melihat? Karena dia bersifat sama, yaitu ada sifat mendengar kata Allah. Kalau ada orang disebut, ini loh orang yang mendengar. Disebut orang yang mendengar karena pada dirinya ada pendengaran. Kalau nggak ada pendengaran, tidak akan disebut orang yang mendengar. Kalau ada penglihatan, akan disebut orang yang melihat. Begitu pula kamu disebut orang yang berbicara. Kenapa? Karena kamu bisa ngomong. Karena adanya sifat ngomong, maka kamu disebut orang yang berbicara. Allah demikian. Allah disebut mutakallim. Allah itu zat yang mutakalliman. Kenapa? Karena pada zatnya Allah ada sifat kalam. Ini loh yang disebut 7 sifat maknawiyah. Inilah yang menjadi apa yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu meyakini pada zatnya Allah itu ada 20 sifat. Wujud udah kita bahas, namanya sifat apa? Nafsiyah. Terus 5 sifat salbiyah, sifat yang mensucikan Allah. Qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamu binafsih, wahdaniyah. Kemudian ditambah lagi 7 sifat ma'ani, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ditambah lagi 7 sifat maknawiyah, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, dan mutakalliman. Maka 7 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 1 jumlahnya 20 sifat. Maka setiap orang Islam wajib mengetahuinya. Wajib orang Islam mengetahuinya. Siapa orang Islam yang enggak mengetahuinya, maka ulama mengatakan berdosa. Itu yang paling ringan tuh. Mengatakan hukumnya apa? Berdosa. Kenapa? Ini berkaitan dengan sifat Allah. Ente tiap hari nyembah Allah, tiap pagi, siang, sore, malam ente mengatakan Allahu Akbar. Ente sujud subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Tiap waktu ente doa Allahumma, Allahumma, Allahumma. Ente sebut nama-nama Allah tiap waktu, tapi ente nggak kenal sifat Allah. Gimana? Hah? Umur kamu 60 tahun, punya kesempatan yang panjang, tapi 60 tahun nggak pernah dipakai belajar untuk kenal 20 sifat Allah. Bagaimana coba? Hah? Hanya 20 sifat Allah dalam waktu 60 tahun, kamu nggak punya kesempatan untuk belajar, maka ini dikatakan oleh ulama hukumnya haram, hukumnya berdosa. Karena mengetahui 20 sifat ini hukumnya apa? Wajib. Mana dalilnya? Al-Quran mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ayat fa'lam annahu la ilaha illallah tiap waktu ente baca, tapi cuma untuk memulai tahlil doang. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ditanya, ngerti enggak fa'lam annahu? Enggak ngerti, Beb. Taunya pokoknya kalau fa'lam annahu dapat berkat, Beb.
Cuma tahunya itu doang, masalah fa'alam anahu gada gedek berkatnya keluar. Tapi nggak ngerti apa sih fa'alam anahu. Fa'alam anahu itu wajib kamu mengetahui la ilaha illallah. Itu loh fa'alam anahu. Maka kamu wajib ngaji sifat 20 karena ini perintahnya langsung dari Al-Quran. Nggak pakai ulama lagi, nggak pakai hadis lagi. Quran langsung menyebutkan wajib kalian mengetahui tentang la ilaha illallah. Lah, kok jumlahnya cuma 20, Bib? 20 ini adalah yang disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan melihat semua dalil-dalil sifat-sifat Allah dalam Quran, ulama menetapkan wajibnya orang Islam tahu cukup 20, nggak perlu lebih. Adapun ulama-ulama Wahabi, ulama-ulama yang lainnya di luar ahli sunnah banyak menetapkan sifat Allah lebih dari 20. Tapi kita ahli sunnah cukup menetapkan 20. Kenapa? Inilah yang diperoleh oleh para ulama dengan dalil-dalil yang kuat berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Adapun yang lainnya, sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran banyak apa? Allah duduk disebut dalam Al-Quran, Allah turun, Allah apalagi bersemayam, Allah gembira, Allah marah. Maka semua sifat-sifat yang lain itu bagi ahli sunnah ini bukan sifat-sifat yang menjadi haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ulama kita cukup menetapkan 20 sifat ini. Maka siapa yang enggak mengetahuinya hukumnya berdosa. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan nanti kamu akan mendapatkan pertanyaan dalam kubur, man rabbuka. Ini berkaitan dengan ketika akhir hayat kita dikatakan siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya bisa mati mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Orang yang bisa mengucapkan pada akhir hidupnya la ilaha illallah bukan orang yang menghafalkan, bukan. Karena Quran nggak mengatakan hafalkanlah la ilaha illallah, nggak ada kalimat itu. Adanya kalimat apa? Fa'lam, ketahuilah. Quran nggak mengatakan hafalkanlah, nggak ada. Tapi Quran mengatakan ketahuilah. Maka di akhir hayatnya orang yang bisa mengatakan la ilaha illallah, dia orang yang pernah belajar tentang sifat-sifat Allah. Orang yang pernah belajar apa itu la ilaha illallah. Bukan orang yang pernah ngomong la ilaha illallah, bukan. Orang yang dalam kubur ditanya man rabbuka, bukan orang yang kenal namanya Allah, bukan. Tapi orang yang kenal sifat-sifat Allah. Jangan dikira, saya kan udah tahu Bib, Tuhan namanya Allah. Ntar ditanya tinggal ngomong aja Allah. Enak banget kayaknya ya. Coba aja. Banyak orang yang akhir hayatnya dia sholat, dia ibadah. Ketika mau mati dituntun Pak, nyebut Pak. Apa ngomongnya? Bud.
nggak bisa nyebut, nggak bisa. Kenapa? Yang mau disebut apa dia nggak tahu. Di pikirannya kosong, nggak ada apa-apa. Dituntun Pak, istighfar Pak, istighfar, nggak ada, astagfirullah nggak ada di pikirannya. Coba. Kenapa? Karena dia nggak pernah tahu tentang hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dikira kalau kamu udah sholat, udah biasa tahlilan, dapat berkat, biasa ngomong la ilaha illallah, pasti nanti akhir hayatnya bisa ngomong la ilaha illallah. Oh, belum tentu, jauh. Kalau ente pengen punya jaminan itu, ngaji ilmu tauhid, ngaji sifat 20, kenali sifat-sifat Allah, maka ini akan jadi jalan kita dimudahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah pada akhir hayat kita. Itu tujuannya. Saya punya guru, usianya sekarang udah 95 tahun, masih hidup. Dia ngajar setiap minggu, rumahnya dari Tegal datang ke Jakarta. Setiap malam Sabtu dia ngajar. Itu sudah terlaksana selama 60 tahun. Dan nggak berhenti dia ngajar. Yang diajarkan apa? Sifat 20. Ditanya Kiai, kok nggak ngajar yang lain? Kenapa? Kok ngajar cuma sifat 20? Latihan ngadepin Israil, coba. Jadi dia kepingin kalimat la ilaha illallah itu menyatu dengan hatinya. Belajar sifat 20, dia pingin menyatu dengan dirinya. Hingga dia kepingin akhir hayatnya mudah mengucapkan la ilaha illallah. Coba 60 tahun tiap waktu ngajar sifat 20. Ngajar tentang la ilaha illallah. Enggak ngajar yang lain, enggak. Ilmu fikih dia enggak ngajar, ilmu tafsir dia enggak ngajar, ilmu hadis dia enggak ngajar, khusus dia ngajar sifat 20. Sampai sekarang masih berjalan. Setiap malam Sabtu dia datang dari Tegal ke Jakarta untuk mengajarkan ilmu ini. Coba. Jadi kalau saya kok cuma dari Priok ke sini, deket. Ini Tegal, Jakarta, ngajar, selesai ngajar, pulang ke Tegal lagi, coba. Demi hanya untuk membiasakan diri menghadapi malaikat Israil. Ente yang tinggal duduk diem, nggak pakai modal, nggak pakai ongkos, kok masih kagak mau ngaji? Ente mau ngadepin Israil pakai apa nanti? Mau nyogok ente 300 miliar triliun. Mau nyogok pakai apa? Israel nggak bisa disogok, enggak. Dan Israel datangnya mendadak, nggak janjian, enggak. Israel datangnya mengagetkan. Coba. Kalau datangnya mah bisa janjian sama kamu mah enak. Jam 12 gua datang ya, lu siap-siap, siap Pak. Enak. Ini mau siap-siap, ini lagi makan, datang. Ini lagi tidur, datang. Lagi mandi, datang. Lagi jalan di mobil, datang. Lagi jalan kaki, datang. Ente punya persiapan apa untuk ucapin la ilaha illallah, coba? Kalau ente nggak membiasakan diri dengan kalimat ini, diulang-ulang tiap waktu, apa sih isinya la ilaha illallah? Isinya la ilaha illallah ya sifat 20. Ini loh isinya la ilaha illallah yang wajib diketahui, di dalamnya ada sifat 20.
wujud, qidam, baqa sampai mutakalliman. Hingga siapa orang yang nggak tahu ini akan susah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi jangan dikira saya mau udah hafal tiap sholat baca doang. Tapi kamu nggak ngerti isinya apa. Perintahnya bukan baca, bukan hafalkan, bukan ikra, bukan fafham, bukan. Tapi perintahnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu perintahnya, gitu loh. Jadi kalau ngomong saya mau udah biasa baca itu, memang perintahnya baca. Mana ada perintah baca? Kalau ikra bismi rabbikal ladzi itu bacanya kalau ente mau mulai sesuatu bacalah bismillahirrahmanirrahim. Itu ikra, perintah untuk itu. Tapi kalau la ilaha illallah enggak ada perintah baca, enggak ada. Perintahnya ketahuilah. Itu yang ada dalam Al-Qur'an. Maka ini loh kenapa saya memilih mengajar sifat 20 dibandingkan yang lainnya, karena saya punya tujuan yang sama, kepingin membiasakan diri bagaimana melatih diri untuk tiap waktu terbiasa mengucapkan la ilaha illallah dengan mengetahui apa yang menjadi isinya, yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ente kalau ditanya di akhirat nanti, Mas bro, umur kamu berapa? 50 tahun ya Allah, 60 tahun ya Allah, 70 tahun ya Allah. Pernah ngaji sifat 20? Enggak pernah ya Allah. Deket luar Batang, deket ya Allah. Lu ngapain aja 60 tahun? Cuman ziarah doang. Apa gunanya ziarah doang lu? Bolak-balik ziarah, enggak ngaji sifat 20. Pentingnya apa? Emang ada wajibnya ziarah? Ada? Enggak ada wajib ziarah. Wajibnya kenal sifat 20, itu kewajiban namanya. Orang enggak ziarah seumur hidup enggak dosa enggak. Tapi ente enggak ngerti ini seumur hidup ente berdosa. Dan dosanya berat. Ini yang diduluin urusannya ziarah, wiritan, ngaji kagak lah gimana? Dianggap ziarah masuk surga gitu? Enggak. Yang enggak ziarah juga banyak masuk surga. Ini kok ziarah didulu-duluin? Ziarah itu lebihnya orang yang sudah kenal Allah, kenal Nabi Muhammad, kenal para wali-walinya Allah, baru dia ziarah tawassul kepada Allah. Ya Allah, wasilah walimu ya Allah, wasilah nabimu ya Allah. Begitu mestinya. Ini ziarah didulu-duluin, ngaji mah kagak, kan berat. Ya. Jadi kita mengulang-ulang sifat ini, kenapa? Karena ini kewajiban kita seumur hidup. Bagaimana kita membiasakan diri bisa mengucapkan la ilaha illallah kapan saja. Kamu cobalah, umpamanya kamu ketemu anak kamu, adik kamu, teman kamu, terus dikagetin, coba keluarnya apa mulut kamu? La ilaha illallah apa bukan coba? Ini keluarnya apa? Monyet. Kebun binatang. Kok keluarnya itu sesuatu yang keluar dari mulut kamu tergantung isinya apa. Kalau ini isinya air, dituang keluarnya apa? Ya, air. Kalau isinya kopi, ya kopi. Kalau dalam sini isinya la ilaha illallah, keluarnya la ilaha illallah. Kok isinya kebun binatang, ya keluarnya kebun binatang, gitu loh. Tinggal bagaimana kamu membiasakan diri, apa isi di hati kita lah. Dengan ngaji ini kita pingin ini tercetak dalam hati kita, terbiasa kenal wujud, qidam, baqa, terbiasa kenal sifat 20, terbiasa dengan la ilaha illallah, hingga kita kepingin memudahkan nanti pada akhir hayat kita bisa ngucapin 2 kalimat syahadat. Ini loh tujuannya. Nyambung apa nyambung?
Ya. Jadi ini wajib tiap-tiap orang Islam mempelajari 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau saya ngaji Bib tapi belum sempat paham, mati, selamat. Kenapa? Namanya sudah dalam perjalanan. Walaupun belum sampai paham. Kalau sampai mati nggak paham gimana Bib? Allah Maha Tahu. Ada seseorang diriwayatkan oleh ulama, ditanya oleh malaikat, jawab man rabbuka, diem aja. Man nabiyuka, diem aja. Malaikat lapor sama Allah, ya Allah, ini masuknya mana, neraka apa surga ya Allah? Dijawab kok diem aja, nggak jawab-jawab ya Allah. Ngomong tahu ya enggak, ngomong nggak tahu ya enggak. Kata Allah apa? Periksa buku catatannya. Malaikat datang buka buku catatan, dilihat. Pernah ngaji enggak? Oh tiap malam Rebu di luar Batang ya Allah. Tapi enggak jawab, enggak, surga. Kenapa? Walaupun enggak paham catatannya, dia selalu ngaji, berusaha pingin paham walaupun enggak paham. Itu loh, perintahnya apa? Ngaji. Kalau Allah kasih paham, itu karunia Allah, itu rahmatnya Allah, itu fadlnya Allah. Kok nggak dikasih paham, kita dikasih pahalanya duduk untuk ngaji. Itu. Jadi kewajiban ini jangan dianggap enteng. Makanya sempatkan waktu kita, umur kita yang udah puluhan tahun nggak pernah ngaji sifat-sifat Allah, maka di waktu kita sempat sekarang ini, sempatkan untuk duduk ngaji sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala agar kita punya jawaban ketika ditanya oleh Allah, saya udah berusaha ngaji ya Allah, bukan cuman ngapalin. Kalau anak kita masih kecil cuman ngapalin wujud kita bako di musola, di masjid-masjid itu ngapalin doang wujud kita. Tugasnya setelah ngapalin, gedenya ngaji. Itu dianggap setelah ngapalin selesai, lulus. Kan saya udah hafal, Beb. Orang yang hafal Quran nih, itu juga harus ngaji tafsir Quran. Bukan kalau hafal Quran selesai. Ente hafal Quran nggak ngerti Quran untuk apa gitu loh. Jadi orang yang hafal Quran tugasnya yang ngapalin. Setelah ngapalin gimana? Belajar bagaimana tafsirnya Al-Quran. Oh ayat ini tafsirnya ini toh. Oh ayat ini tafsirnya ini toh. Gitu. Jangan udah ngapalin, udah nggak perlu ngaji tafsir. Lah gimana ngerti Al-Quran? Gimana ngerti hukum? Gitu loh. Maka anak-anak kita yang ngerti wujud kita kok dari kecil udah hafal, kok nggak mau ngaji? Lah apa gunanya ngapalin? Nggak ada perintah ngapalin, nggak ada. Perintahnya berilmu, ketahuilah. Ini loh yang mau kita jadikan tujuan kita tiap malam Rabu ngaji. Walaupun ada kewajiban ngaji-ngaji yang lainnya, tapi dikatakan ulama apa? Awalu wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqon. Pertama yang diwajibkan kepada manusia itu mengenal Allah dengan seyakin-yakinnya. Maknanya apa? Mengenal Allah dengan ilmu pengetahuan. Itu awalu wajibin. Pertama yang diwajibkan. Berarti setelah ngaji ilmu tauhid, baru ngaji fikih, baru ngaji ilmu hadis, baru ngaji ilmu tafsir, ilmu sejarah, ilmu tasawuf. Itu dimulai dari ngaji ilmu tauhid. Ini tauhidnya nggak pernah ngaji. Tahu-tahu ngaji ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, mendengar lagi tasawuf. Wah, wiritan 1000 kali, 2000 kali sampai ngiler.
Terus dapat apa? Kamu dapat apa? Jadi wali? Gak mungkin. Gua jamin gak mungkin. Mau jadi wali kayak Gusin gitu, gak ngasih ilmu ini, gak mungkin. Ngimpi namanya. Hah? Gak ada jalannya, gak ada. Ini mau jadi wali, jalannya kenal sifat-sifat Allah. Kenapa? Karena syaratnya jadi wali itu ma'rifatullah. Orang itu kenal kepada Allah. Kalau nggak pernah kenal sifat-sifat Allah, nggak mungkin dia jadi wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di samping kamu untuk mendaftar memudahkan diri ketemu malaikat Israel, ngaji ilmu tauhid itu juga untuk mendaftar jadi wali-walinya Allah. Jam 12 apa? Belum. Allah. Itu ngapain ya Allah? Ngeramein ngaji namanya ini kan. Ngajinya disambut sama petasan. Insya Allah. Ini juga malam 1 Rajab dibarengi malam, tapi bukan tahun baru kita, bukan. Tahun baru kita malam 1 Muharram. Kita muliakan malam ini karena ini malam 1 Rajab. Kita baca doa yang mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dibarengi dengan ngaji tauhid. Kita berharap ngaji tauhid kita membawa keberkahan, membawa kebaikan. Kita sampai oleh Allah dipanjangkan umur kita, bisa sampai khatam ngaji ilmu tauhid, bisa sampai datangnya bulan Sya'ban, bisa sampai keberkahan di bulan suci Ramadan insya Allah. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bin Yahya, ya. Iya. Salam wabarakatuh. Iya, Utsman bin Yahya salah satu pengarang dari kitab Sifat 20. Artinya beliau termasuk salah satu mufti di Betawi. Mufti itu orang-orang yang memberikan fatwa, memberikan solusi hukum kepada orang-orang yang tidak punya jalan keluar atau nggak mengerti harus melakukan apa. Maka beliau diantaranya kitab beliau adalah Sifat 20. Maka sifat kitab ini kita ngaji di sini tujuannya apa? Biar dapat keberkahan dari Habib Utsman bin Yahya. Kalau dia orang sono, Habib mah nggak ada manfaatnya, Habib harus diusir, Habib biarin aja lah. Orang-orang yang nggak senang sama Habib, tapi kita merasakan banyak kitab-kitabnya Habaib yang bawa manfaat untuk agama, dunia dan akhirat insya Allah. Kita masuk Isya, kita dengar adzan Isya sebentar, fadhol. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Aduh. Muhammad Rasulullah. Allah wala quwwata الصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعد المقام المحمود الذي وعدت يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا الله رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم وفقهم لطاعتك اللهم بارك لنا ولهم بالحال والمآل والعيال بجاهك بالمتعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ada yang lain yang naik coba? Itu sana. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya kalau ada bahan pertanyaan kita. Jadi udahlah, saya pernah dengar cerita ulama-ulama yang mencintai Islam ini yang misalnya pelacur dengan anjingnya itu dan banyak kisah-kisah yang misalnya dia akan masuk surga. Sebenarnya surga itu sudah ditempatin belum sih gitu loh. Pernah kan ada cerita Nabi Idris apa kalau salah itu ketinggalan sandalnya dalam surga terus dia ambil lagi terus dia balik lagi. Berarti surga ada ditempatin bagaimana Bin? Sedangkan surga itu katanya masih dikunci masih di tangan Nabi Muhammad SAW. Mohon penjelasan saya Bin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Adam juga dari surga. Waktu mau keluar surga kan nggak minta kunci Nabi Muhammad kan nggak ya. Jadi pintunya surga nggak cuma satu maksudnya. Pintunya surga itu banyak. Di antara pintu utamanya kuncinya dipegang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang yang dikatakan orang yang pertama kali akan masuk surga Nabi Muhammad itu melalui pintu utama.
Adapun orang-orang yang lain yang masuk surga itu tidak melalui pintu utama. Siapa contohnya? Orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab. Orang yang masuk surga tanpa dihisab, masuknya lewat mana? Kan yang lain masuk surga lewat pintu bersama Nabi Muhammad. Orang yang masuk surga tanpa hisab itu punya pintu tersendiri gitu loh. Ada pintu belakang, pintu samping. Maka begitu pun Nabi Allah Idris, Nabi-Nabi yang lainnya akan masuk surga melalui pintu-pintu yang lainnya. Kalau kita cerita tentang ada seorang pelacur yang masuk surga hanya dengan ngasih minum anjing, itu ceritanya jangan di masjid mestinya. Ceritanya di sono. Kalau di masjid ceritanya orang yang banyak sholatnya masuk surga, banyak wiridnya masuk surga. Kalau ceritanya di sono-sono begitu. Nanti kalau kamu cerita itu di masjid, orang cukup ngasih makan anjing aja masuk surga, nggak usah pakai sholat akhirnya begitu. Ya, jadi ada memang cerita begitu. Untuk apa, Beb? Untuk menunjukkan bahwa orang yang masuk surga itu bukan karena ibadahnya. Orang yang masuk surga bukan karena amalnya, tapi orang masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menghendaki kita masuk surga, maka siapapun bisa dimasukkan surga oleh Allah. Kapan ini dibahas? Ini akan kita bahas perjumpaan yang akan datang. Bahas apa? Bahas perkara jaiz. Kan yang wajib kita kenal dari Allah ada berapa? 3. Ya, sifat yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz. Apa yang jaiz? Yang jaiz bagi Allah berkaitan dengan perbuatan Allah. Apa perbuatan Allah? Perbuatan Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk memasukkan ke surga atau memasukkan ke dalam neraka. Maka kita akan bahas insyaallah perjumpaannya akan datang. Apa sih yang namanya perbuatan Allah? Apa saja yang harus kita ketahui insyaallah. Kalau sudah nanya, kita tutup, kita teruskan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya rabbana bi anana qatarabna على لظى أشرفنا علينا توبة تغسيل واستر لنا عوراتي ومن رواتي واغفر لوالدي ربي ومولودينا وسائر الهلال أوصبا المسلمين أجمعين ربي اسمع ليس منا بالمصطفى رسولي نظى بكل سولي وآله وصحبه دان توصي صحبي ذل الإله في البان والدناه والحق
rasulil ilahi wa tanahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.